Salam damai dan berkah dalam. Suster, Bapak, Ibu komite, guru, karyawan, orang tua, dan teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam pertemuan APP yang ketiga. Di pertemuan kali ini, kita akan diajak untuk bertobat dengan menyadari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk membantu merenungkan hal itu, kita akan membaca Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Pandemi Covid membuat kita tidak bisa mengikuti misa di gereja atau pertemuan-pertemuan. Selain itu, kita juga tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara langsung dan juga sekolah online. Sedikit banyak pasti itu berpengaruh kepada semangat kita. Nah, hari ini kita semua harus membangkitkan semangat kita lagi. Teman-teman, kita adalah masa depan gereja. Mari jadikan momen Prapaskah dan Paskah tahun ini sebagai kesempatan kita untuk bangkit. Sebelum memulai APP pada hari ini, marilah kita buka dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas limpahan kasih-Mu pada kami. Kami juga bersyukur atas rahmat sakramen baptis yang membuat kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bantulah kami agar kami mengembalikan semangat iman yang sempat surut karena pandemi COVID-19. Semoga kami bisa menjadi remaja yang baik dan bisa mengembangkan kerajaan-Mu di kemudian hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang-orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu dan janganlah menghalangi mereka karena mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, apakah waktu kecil kalian pernah mendapat berkat dari orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah? Biasanya orang tua akan memberi tanda salib di dahi adik-adik. Tujuan memberikan tanda salib di dahi kalian adalah agar kalian senantiasa dinaungi oleh berkat Tuhan. Hal itulah yang juga dilakukan oleh Yesus dalam Injil yang kita dengar tadi. Yesus meminta agar anak-anak dibiarkan datang kepadanya. Setelah anak-anak itu datang kepadanya, Yesus meletakkan tangannya di atas mereka. Meletakkan tangan adalah usaha Yesus memberkati anak-anak itu. Dalam Injil yang kita dengar tadi, kita semua diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
semua diterima dan diberkati oleh Yesus. Dan karena itulah anak-anak Tuhan mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa sambil merenungkan jalan salib Tuhan Yesus. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Atas desakan para tua-tua dan ahli-ahli Taurat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan disalibkan. Salib bagi orang yang binasa adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Ya Yesus yang begitu lembut hati dan tidak mengeluh, ajarilah kami bersikap pasrah bila mengalami percobaan. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus mengajarkan kita bahwa setiap orang yang akan mengikuti Dia harus menyangkal dirinya dan memanggul salibnya setiap hari. Ya Tuhan Yesus, seharusnya salib ini aku pikul, bukan Engkau. Dosa-dosakulah yang menyalibkan Engkau. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Beban salib pun terasa berat. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggulnya, melainkan dosa-dosa kita. Dia diremukkan oleh karena kedosaan dan kejahatan kita. Ya Tuhan Yesus, karena jatuhmu yang pertama kalinya ini, jangan pernah biarkan aku jatuh dalam dosa berat. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Masih ada Maria, ibunya yang setia menderita bersama Dia. Ya Tuhan Yesus, semoga tak ada satu ikatan manusia manapun pernah menjauhkan aku dari mengikuti jalan salib. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat lelah dan letih. Serdadu menahan Simon dari Kirene untuk membantu Yesus. Kita akan mampu memikul beban berat jika kita saling membantu. Ya Tuhan, semoga aku menerima segala sesuatu dengan sabar bagimu. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah dan keringat, diusap oleh Veronica. Ia mencontohkan amanat Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Ya Yesus, Engkau telah melukis wajah-Mu yang kudus di atas kain Veronica. Materaikan juga wajah-Mu secara tak terhapus di dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Yesus tetap tabah. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Ya Tuhan, karena jatuhmu yang kedua kalinya, lindungilah aku supaya tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun diri sendiri menderita, dan kita perlu bertobat. Seharusnya, hiburanku yang terbesar ialah karena mendengar Engkau bersabda, dosamu yang banyak sudah diampuni karena Kau telah banyak mencintai. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa. Ya Tuhan Yesus, bila aku merasa bosan karena perjalanan hidup yang lama, jadilah Engkau kekuatanku dan ketabahanku. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Yesus menjadi manusia yang paling hina. Sabda Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang kau melakukan untuk salah seorang yang paling hina, Engkau melakukannya untuk aku. Ya Tuhan Yesus, jiwaku sudah kehilangan pakaiannya yang suci. Maka, kenakanlah padaku pakaian penyesalan dan tobat. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus disalibkan. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya dosa kita hilang dan jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni musuh-musuhmu. Ya Tuhan, ajarilah aku juga mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus mati disalib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ketika kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai pukul 3, dan bayi suci terbelah dua. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah itu, Yesus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkan di dunia ini, kelak boleh menikmati buah penebusan dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang tersalib,
kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Ketika Yesus menderita, ia tetap berada di sampingnya hingga wafat. Maria patut kita teladani. Oh Bunda yang penuh duka cita, terimalah aku dalam rangkulanmu, dan perolehlah bagiku sesal yang sempurna atas dosa-dosaku. Tuhan Yesus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama Dia supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ya Tuhan Yesus, bila aku menerima tubuh-Mu dalam hatiku ketika menyambut komuni, jadikanlah aku tempat yang cocok bagi tubuh-Mu yang suci. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah sekarang kita berlutut dan menghadap salib Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Lihatlah, oh Yesus yang baik dan manis, aku berlutut di depan salib-Mu. Dan dengan kerinduan dalam jiwaku, aku berdoa dan memohon, anugerahkanlah dalam hatiku iman yang hidup, pengharapan dan kasih, dan tobat yang sejati dari dosa-dosaku, serta tekad yang kuat untuk memperbaiki hidupku. Dengan cinta yang membara dan penyesalan, aku mengenangkan dan merenungkan kelima luka suci-Mu, seraya memandang Dikau yang terluka. Ucapan Nabi Daud dari lampau tentang Dikau. Mereka menusuk tangan dan kaki, segala tulangku dapat kuhitung. Marilah kita hening sejenak. Doa umat. Tuhan, ajarilah kami untuk dapat sungguh mengerti arti pertobatan, sehingga kami pada akhirnya layak menyambut kedatangan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat sungguh mengerti tuntunan Roh Kudus-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah sekolah kami sebagai ladang-Mu bertumbuh dan kasih kepada sesama, sehingga sekolah kami dapat tetap eksis dalam mendidik generasi muda, khususnya di kota Salatiga. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dipersilakan suster, bapak, ibu, dan teman-teman yang terkasih untuk menyampaikan doa permohonan pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih pula atas berkat-Mu pada kami. Semoga kami mampu mewujudkan hidup seturut kehendak-Mu. Semoga kami bisa membantu teman-teman kami yang terdampak dalam pandemi COVID-19. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita dalam masa pertobatan ini terus-menerus menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.